warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Asal-usul Persebaran Nenek Moyang Bangsa Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri bernama Fatimah Nur Fadila sebagai moderator. Selanjutnya, saya Sarah Nabila Kirana sebagai penyaji 1. Selanjutnya, saya Ramadhania Putri Utami sebagai penyaji 2. Selanjutnya, saya Evan Adi Saputra sebagai penyaji 3. Saya Suryanto Hidayat sebagai penyaji 4. Saya Ditya Aryawadana sebagai penyaji 5. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Materi pertama akan disampaikan oleh penyaji 1. Kepada Sharon, disilahkan. terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Proto Melayu. Proto Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar hingga pulau-pulau paling timur di Pasifik. Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Ras Melayu ini memiliki ciri-ciri berrambut lurus, berkulit kuning kecoklatan, dan bermata sipit. Dari Cina bagian selatan atau Yunan, mereka berimigrasi ke Indochina dan Siam, lalu ke pulau-pulau di Indonesia. Ras Proto Melayu membawa peradaban batu di kepulauan Indonesia. Ketika para imigran baru datang, yaitu Deutero Melayu atau ras Melayu muda, mereka berpindah masuk ke pedalaman mencari tempat-tempat baru ke hutan-hutan sebagai tempat huniannya. Ras Proto Melayu itu pun kemudian mendesak keberadaan para penduduk asli. Kehidupan di hutan-hutan menjadikan mereka terisolasi dari dunia luar, sehingga memudarkan peradaban mereka. Para penduduk asli dan ras Proto Melayu itu pun kemudian melebur. Mereka kemudian menjadi suku bangsa Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada penyaji 1. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji 2. Kepada Putri, disilahkan. terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Deutero Melayu. Deutero Melayu atau Melayu Muda adalah suku bangsa yang tiba di Kepulauan Indonesia pada sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Bangsa Deutero Melayu datang dari Yunan, China Selatan, dan masuk menggunakan perahu dari bagian barat. Adapun ciri-ciri masyarakat Deutero Melayu, yaitu rambut lurus berwarna hitam, bola mata berwarna coklat, mata sipit, dan tubuh yang cenderung kecil. Itu saja materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada penyaji 2. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji 3. Kepada Evan, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Melanesoid. Ras lain yang terdapat di Kepulauan Indonesia adalah ras Melanesoid. Bangsa Melanesoid melakukan perpindahan ke timur hingga ke Papua, selanjutnya ke benua Australia, yang sebelumnya merupakan kepulauan yang terhubung dengan Papua. Bangsa Melanesoid saat itu hingga mencapai 100.000 jiwa yang meliputi wilayah Papua dan Australia. Peradaban bangsa Melanesoid dikenal sebagai dengan Paleolitiko. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada penyaji 3. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji 4. Kepada Surya, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang Negrito dan Wedit. Sebelum kedatangan kelompok-kelompok Melayu tua dan muda, negeri kita sudah terlebih dahulu kemasukan orang-orang Negrito dan Wedit. Sebutan Negrito diberikan oleh orang-orang Spanyol karena orang yang mereka jumpai itu berkulit hitam mirip dengan jenis-jenis Negro. Sejauh mana kelompok Negrito itu bertalian darah dengan jenis-jenis Negro yang terdapat di Afrika serta Kepulauan Melanesia atau Pasifik. Demikian pula bagaimana sejarah perpindahan mereka belum banyak diketahui dengan pasti. Kelompok Wedit terdiri atas orang-orang dengan kepala mesocepal dan letak mata yang di dalam sehingga nampak seperti berang. Kulit mereka coklat tua dan tinggi. Rata-rata lelakinya 155 cm. Wedit artinya jenis Weda, yaitu bangsa yang terdapat di Pulau Ceylon atau Sri Lanka.
Persebaran orang-orang Wedit di Nusantara cukup luas, misalnya di Palembang dan di Jambi, Kubu, di Siak atau Sakai, dan di Sulawesi Pojok Tenggara atau Toala, Tokea, dan Touma. Periode migrasi itu berlangsung beradab-adab, kemungkinan mereka berasal dalam suatu kelompok ras yang sama dan dengan budaya yang sama pula. Mereka itulah nenek moyang-moyang orang Indonesia saat ini. Itu saja materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada penyaji 4. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji kelima. Kepada Arya, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Theory of South Africa. Menurut Harry Tuman, pada 60.000 tahun yang lalu, terdapat kelompok yang berani melintasi lautan hingga mencapai kepulauan Nusantara. Mereka adalah Homo sapiens yang di dalam buku literatur mereka disebut dengan manusia modern awal. Dalam pikiran mereka, bagaimanalah cara menemukan ladang kehidupan yang lebih menjanjikan untuk generasi-generasi mereka. Mereka mengeksploitasi lingkungan baru. Mereka mencari makan dengan tanam-tanaman, umbi-umbian, dan hewan-hewanan. Mereka hidup di sekitar pinggiran sungai untuk bertahan hidup. Materi yang akan saya jelaskan berikutnya yaitu Theory of South Taiwan. Pada sekitar 4.000-3.000 tahun yang lalu, Kepulauan Indonesia kedatangan orang-orang baru. Mereka membawa budaya Neolitik. Budaya ini sering dicirikan dengan kehidupan yang menetap dan domestikasi hewan dan tanaman. Pendata yang berbicara dengan tutur Austronesia diperkirakan berasal dari Taiwan. Mereka masuk ke Kepulauan Indonesia melalui bagian barat Malaysia. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, kritik atau saran, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa Like, comment.